Shalom. Selamat datang di ibadah anak online Gereja Healing Service Sorong. Teman-teman di rumah, yuk sama-sama kita lihat paduan dalam ibadah. Pertama, teman-teman harus berpakaian rapi dan tentu sudah harus mandi. Kedua, selama mengikuti ibadah, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. Ketiga, teman-teman boleh menyiapkan Alkitab. Keempat, teman-teman harus mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Kelima, teman-teman boleh meminta orang tua agar mendampingi selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah teman-teman. The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Wahyu 22 ayat 12. Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Pastikan teman-teman semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang teman-teman kembali lagi bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang Kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Kita sama-sama membaca ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sebelum kita mulai dengan ibadah kita, kakak meminta teman-teman semua sikap doanya, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini mau menjadi ibadah yang betul-betul di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak yang mengikuti secara online Tuhan. Engkau melindungi mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat kepada mereka agar mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, kakak mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menghafal restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam pujian, tapi sebelum itu akan mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama stretching ya teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Dengan semangat ya teman-teman. Kepalaku stretching selalu riang gembira, stretching pundak aku stretching selalu riang gembira, stretching tangan aku selalu riang gembira, stretching pinggul aku stretching selalu riang gembira, stretching kaki aku stretching selalu riang gembira, stretching semua selalu riang gembira, stretching kepalaku selalu riang gembira, pundak aku selalu riang gembira, stretching tangan aku stretching selalu riang gembira, stretching pinggul aku stretching selalu riang gembira, kaki aku stretching selalu riang gembira, stretching selalu riang gembira, stretching semua stretching riang gembira, semuanya selalu riang gembira. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Kita sama-sama memuji Tuhan ya teman-teman. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Ku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus
kasih. Luar biasa. Ayo teman-teman, kita pergunakan kaki kita, tangan kita untuk memuji Tuhan. Sama-sama ya teman-teman, dengan semangat. Nah teman-teman, sekarang Kakak Astri akan mengajak teman-teman semuanya di rumah untuk memberi. Caranya adalah dengan teman-teman semuanya menyiapkan satu amplop dan ditulis persembahan ibadah anak. Pada saat masa PPKM dan saat beribadah, teman-teman boleh memberi, caranya dengan mengisi di dalam amplopnya. Pada saat teman-teman semuanya kembali ke gereja, teman-teman boleh membawanya dan memberi serta memberikannya di gereja teman-teman masing-masing. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mas pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan penuh sukacita bagi Tuhan ya teman-teman. Dengan penuh semangat ya teman-teman, kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan yang akan dibawakan oleh Kakak Jessica. Dan Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan
Siapkan hati, siapkan pikiran teman-teman. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Makasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam
Kami bersyukur Tuhan, kami benar-benar berterima kasih. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah berkat Tuhan dapat kami terima dengan penuh Tuhan. Biarlah kami dapat mengerti isi firman-Mu Tuhan. Biarlah dengan hati yang siap menerima berkat Tuhan. Setelah ini Tuhan, kami juga akan masuk dalam ibadah kami Tuhan. Biarlah Kau berikan kami keseriusan Tuhan. Biarlah Kau buat kami tidak bermain-main dalam ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Nah teman-teman, yuk sama-sama kita lihat ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat teman-teman? Yuk sama-sama kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sekali lagi ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah teman-teman, kita telah selesai dengan penyembahan kita dan ayat hafalan kita. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu, kita review dulu nih firman Tuhan kita minggu kemarin. Masih pada ingat nggak firman Tuhan kita minggu kemarin? Betul sekali teman-teman, firman kita minggu kemarin bercerita tentang Rahab dan berkesimpulan tentang percaya dan bertindak. Nah teman-teman, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan kita hari ini yang bercerita tentang Rut dan Naomi yang terdapat dalam Rut 1 sampai Rut keempat. Nah teman-teman, langsung saja ya kita masuk pada firman Tuhan kita hari ini yang berupa video. Selamat menikmati berkat Tuhan. Naomi dan Rut percaya pada kesetiaannya. Rut 1 sampai Rut 4. Kelaparan melanda Israel. Elimelek, Naomi, dan putra-putra mereka pergi ke Moab mencari makanan. Elimelek wafat di sana. Anak-anaknya menikahi wanita Moab, yaitu Orpa dan Rut. Lalu kedua putra itu meninggal juga. Ketiga wanita itu pun menjanda. Sesudah kelaparan di Israel berakhir, Naomi memutuskan untuk pulang kampung. Tinggallah di Moab, katanya kepada menantu-menantunya. Ini kampung halaman kalian. Orpa tetap di Moab. Tetapi Rut berkata, kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Bangsamu akan menjadi bangsaku. Tuhanmu akan menjadi Tuhanku. Maka Rut bersama Naomi kembali ke Israel. Saat itu di Israel sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai yang tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut. Kau amat baik hati pada Naomi, kata Boas. Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri.
Kiranya Tuhan memberkatimu. Ia memberi Rut makanan dan menyuruh para pegawainya memperhatikan Rut. Rut menceritakan ini kepada Naomi. Naomi tersenyum. Waktu seseorang meninggal, kerabat terdekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas adalah kerabat penebus kita. Tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas makin hari makin menyukai Rut. Boas membeli tanah Elimeleh, lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai, dan anak Isai bernama Daud, Raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam kesimpulan kita. Langsung saja ya teman-teman. Kesimpulan kita pada cerita tadi adalah kita percaya pada kesetiaan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Rut dan Naomi. Karena Rut dan Naomi setia pada Tuhan dan percaya pada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan seorang anak pada Rut. Nah teman-teman, begitu juga dalam kehidupan kita ya teman-teman. Kita harus percaya pada kesetiaan Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Walau dalam masalah sekalipun, cobaan sekalipun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu saja ya kesimpulan kita. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan. Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang menonton Tuhan maupun di luar sana Tuhan. Tuhan berkati mereka, jagai lindungi mereka Tuhan, dan jagai orang tua mereka agar bisa mendidik mereka dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Lia. Amin. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang ada dalam kota ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Mereka selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan dahsyat dan luar biasa dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh seluruh jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berperkara dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan telah kami berdoa bagi kota kami, kota Sorong Tuhan. Tuhan tolong berkati kota ini, agar kota ini bukan menjadi kota bajingan tetapi menjadi kota berkat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga bagi sistem pemerintahan di kota Sorong, agar apapun yang dilakukan pemerintah kiranya itu selalu baik bagi setiap masyarakatnya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini saya doa kami, dalam nama Yesus, haleluya. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah berkat-berkat terbaik Tuhan yang Kau limpahkan bagi Indonesia Tuhan. Kami meminta belas kasihan-Mu atas bangsa Indonesia Tuhan. Bahkan kami pun mau berdoa Tuhan bagi COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia Tuhan. Biarlah hanya dengan tangan-Mu Tuhan dapat Kau kurangi Tuhan, bahkan Kau biarkan bersih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi sistem pemerintahan Indonesia Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada Tuhan, kami yakin mereka adalah wakil Allah. Mereka akan mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang ada di Indonesia. Seluruh ibadah anak Tuhan, kami berdoa biarlah mereka selalu melakukan seperti apa kehendak-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak yang ada tumbuh imannya, tumbuh rasa percayanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Engkau memberkati setiap bangsa-bangsa Tuhan. Untuk sistem pemerintahannya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam masa pandemi Tuhan yang masih berjalan juga Tuhan, biarlah Engkau mau turut campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, mengangkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah Engkau mau curahkan Tuhan berkat-berkat yang terbaik Tuhan, berkat pemulihan Tuhan, Engkau curahkan atas bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu Tuhan, tercurah atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dari awal kami beribadah Tuhan, dari kami pujian bahkan penyembahan Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan semuanya berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini terus memiliki iman percaya di dalam Engkau yang bertambah lagi Tuhan. Biarlah mereka semakin percaya bahwa kasih setia-Mu terus nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan, kasih Tuhan melingkupi setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan doa kita pada pagi hari ini. Bunda mengajak teman-teman semua mengangkat tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, ayo kakak-kakaknya masuk, kita akan. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.